Yosef Hidayat, saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, diperiksa penyidik Polda Jabar, Senin 7 Maret 2022. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ada titik terang soal pengungkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Yosef Hidayat diperiksa polisi sementara Yoris Raja Amarullah tak memenuhi panggilan polisi. Perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yakni ada pemeriksaan terhadap Yosef Hidayat oleh penyidik Polda Jabar pada Senin 7 Maret 2022. Yoris juga sebenarnya dipanggil tapi tidak hadir di pemeriksaan. Pemeriksaan Yosef Hidayat itu sebagai saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosef dicecar selama 2 jam dengan 16 pertanyaan. Penasehat hukum Yosef, Rohman Hidayat, menyatakan bahwa pemeriksaan itu merupakan penegasan saja, yakni soal mulai berangkat dari rumah Mimin ke TKP, balik lagi ke TKP bareng polisi. Menurut Rohman Hidayat, keterangan Yosef yang diungkap ke penyidik Polda Jabar tersebut sinkron dengan CCTV yang sudah disita sebelumnya oleh penyidik kepolisian. Jadi perjalanan Yosef mulai dari rumah Mimin lalu telepon Pak Dadang di TKP, kemudian telepon HP Amel, tapi tidak aktif. Kemudian telepon Yoris dan kemudian berhenti di jalan dan langsung menuju polsek, ujarnya. Pemeriksaan terhadap Yosef itu dilakukan selama 2 jam. Tidak banyak yang dibicarakan, hanya menegaskan saja. Ini BAP yang ke-12, kalau dipanggil sudah 17 kali, ujarnya. Pernyataan dalam pemeriksaan itu ada 16 pertanyaan. Rohman menyebut bahwa pemeriksaan ini yakin pemeriksaan terakhir karena polisi tidak akan lama lagi mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yoris juga sebetulnya hari ini diperiksa bebarengan dengan Yosef, namun Yoris ternyata sedang isoman karena terkena COVID, jadi pemeriksaan Yoris ditunda. Kalau pemeriksaan ini semua beres, kami meyakini kasus Subang ini akan terungkap siapa pembunuhnya, ujarnya. Simak video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman dalam mengambil informasi. Namun sebelum itu, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tanda like, subscribe, dan notifikasinya. Jika sudah, mari kita lanjut. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang belum juga terungkap meski penyidikannya sudah menginjak ke-7 bulan. Kasus pembunuhan dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu masih saja terus dilakukan oleh penyidik termasuk pemeriksa Yosef hari ini. Tuti dan Amel ditemukan sudah tak bernyawa di bagasi mobil Alphard yang diparkir di depan rumahnya di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang pada 18 Agustus 2022. Kedua korban penuh luka benda tumpul di bagian kepala dan juga wajah.